Atas nama Samsul. Samsul. Atas nama Samsul. Atas nama Mas Samsul. Sul, Samsul, Samsul, Sul, Samsul, kopimu Sul, hoi, Sul, Samsul, kue Samsul, Iya mas. kopimu celuk ikat mau radang semaur. Iya mas ya mungkin. Sekarang udah dombe kono. Iya mas ya. Pengat Samsul lah, Sul, beh Samsul. Ya, iya ta Samsul. Bruno Samsul. Intinya AI ini nggak akan menjadi ancaman, nggak akan menggantikan manusia, tapi manusia yang nggak pakai AI itu nanti akan dikalahkan oleh manusia yang pakai AI. Jadi waduh, semakin parah ledekan netizen terhadap Pak Wapres. Entah dosa apa Pak Wapres sehingga tak henti-hentinya dicaci, dimaki-maki, dan bahkan dibuat parodi. Diedit videonya, saya kira tidak ada wakil presiden yang diperlakukan seperti ini sebelumnya. Dan bahkan di seluruh dunia tidak ada wakil presiden yang sememalukan seperti apa yang dialami oleh Mas Wapres ini. Aduh, kasihan juga liatnya. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu kita lanjut dulu bagaimana parodi ataupun sindiran netizen terhadap Gibran Raka Buming Raka yang dianggap sebagai wakil presiden yang pelangak-pelongo. Nah, untuk itu langsung saja ke videonya. yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir Ini pada waktu pagi hari pidato nih. ini. Selamat pagi semua ibu-ibu, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai. Pencitraan lagi. Aduh. Persiapan untuk 2029 kayaknya. Aduh. Kita punya program makan siang gratis. Artinya apa? Binatangnya kita gemukan. Tapi sekali lagi Pak, program makan siang gratis ini adalah untuk di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Temanku dagang martabak bisa jadi pejabat kak, kok mirip anak si udah. Berat memang jadi anak TK sekarang ya, harus dituntut untuk belajar matematika, harus dituntut untuk belajar AI. Sementara untuk menjadi wapres aja ijazahnya masih dipertanyakan. Dicariin kerjaan sama babenya. Parah nih. Anak TK bangun pagi aja nggak rewel, berangkat sekolah pakai seragam aja udah bagus. Sampai sekolahan nggak pup di celana, nggak ngompol di celana aja udah bagus. Di sekolahan nggak rewel, nggak ngerepotin bunda-bundanya aja udah bagus. Kalau menurut saya, tolong dikoreksi ya untuk ibu-ibu guru, bunda-bunda guru yang PG PAUD atau PG TK ya. Setahu saya nih untuk TK yang muslim, karena saya yang muslim, harusnya kan diajari soal adab, sopan santun kepada guru, kepada orang tua, kepada sesama teman. Terus diajari sholat, berdoa, doa sehari-hari dulu aja lah, simple. Terus diajari angka
angka dulu, nggak usah matematika. Hafal angka 1 sampai 10, 1 sampai 20 aja itu udah bagus ya. Terus gini, diajari tentang mengenal bentuk, mengenal gambar transportasi, gambar hewan, gambar tumbuhan, gambar ciptaan Tuhan, seperti itu aja, udah simple. Jadi nggak usah muluk-muluk pakai AI-nan segala lah. Soalnya mengingat apa? Mantan Presiden ke-7 Joko Widodo itu bilang ijazah nggak penting, yang penting skill. Ya, pantes anaknya nggak punya ijazah bisa jadi wapres, dicariin sama babahnya. Jadi anak TK jangan terlalu dibebani lah dengan masalah-masalah matematika, dengan masalah AI dan segala ya. Anak TK itu wajibannya cuman dididik untuk sopan santun, berdoa, beribadah sesuai agama masing-masing, terus mengenal ataupun sosialisasi terhadap lingkungan sekitar. Betul. Nyanyi, nari, olahraga yang istilahnya sesuai dengan anak TK sambil bermain, seperti itu aja lah ya. Soalnya saya nggak mau anak-anak TK itu kehilangan masa bermain dan bersosialisasinya, karena momen anak TK itu momen pertama kali mengenal. Jadi jangan dibebani anak TK itu dengan masalah-masalah yang sangat rumit. Gitu aja ya Pak Gibran ya. Sayang sekali Anda itu terlalu muluk-muluk, dan belum tentu juga anak Anda itu kalau kemarin TK kayak si sopo Lembah Manahwi engko dijejeli matematika, dijejeli AI malah mutah. Tira ya. Mbak Arin tuh kadang-kadang kalau ngomong tuh asal jeplak aja, nggak dipikir dulu itu loh. Sebel kadang-kadang gue. Dia bilang jumlah penduduk orang Indonesia itu hampir 300 juta. Benar. Tetapi kenapa katanya mencari 11 pemain saja harus mendatangkan dari Belanda? Jawabannya simpel. Jangankan 11 pemain, mencari satu wakil presiden pun dapat sekelas Gibran. Bis jangan marah. Aduh. Nanti Pak Presiden dan teman-teman terkaitnya mengupdate. Dialihkan lagi. Ya, tunggu aja. Aduh. Sama ya, seperti babahnya. Pertanyaan dari wartawan. Keturunan. Pendukungnya berkelas, Keturunannya. kelas internasional, wapres termuda yang cerdas dan berkualitas. Yang ditanya itu wapresnya. Kenapa disuruh tanya sama Pak Presiden? Lah terus kamu jadi wapres itu gunanya gue apa? Buat pajangan. Dipajang doang untuk bagi susu sama es doger sama es buah. Terus kunjungan asam sulfat neng puskesmas. Ditanya seperti itu aja nggak bisa jawab. Terus posisi sebagai wapres nggak tahu jawabannya, apa nggak tahu permasalahannya, malah sibuk bagi-bagi takjil. Kan harusnya kalau ditanya sama wartawan, lo kan satu kolam sama Pak Presiden. Wakil itu harus punya jawaban sesuai dengan instruksi Presiden. Apa yang Anda ketahui dijawablah, agar menjadi pemerintahan yang positif, sinkron dengan apa yang disampaikan Pak Presiden. Lah terus gue dadi wapres ki kontakon Presiden, gue ngopo gaweanmu ngopo? Ngono wae. Kan harusnya ya permasalahan Pak Wapres tahu dari Pak Presiden. Pasti itu Wapres itu antara Wapres dan Presiden itu saling tahu, saling mengerti. Nggak mungkin nggak ngerti. Masa ditanya kok suruh tanya Pak Presiden? Yuk gimana? Kamu jadi Wapres itu wakilnya Presiden, kok seandainya Pak Presiden nggak bisa bikin klarifikasi atau nggak bisa bikin statement, turun perintah dari Pak Presiden, kamu sampaikan Gibran. Lah nek takon Presiden yo podo pilih takon dhewe rak sate kon